Oke, di tafsir ini merupakan tafsir mujaddid, pembaharu ya, karena pada masa itu tafsir itu hanya diulang-ulang saja, diulang-ulang sehingga terkenal pada masa itu masa jumud ke gitu, ikut tanpa mau berulang berpikir. Kemudian juga pada masa itu kita mesti pernah dengar ya, pada masa-masa mbah kita itu nggak usah sekolah umum gitu kan, gak jadi kita kan gugur seperti itu kan. Nah tapi ternyata kita harus menyeimbangkan antara dunia dan akhirat ya, yang penting akhirat, agama dipegang gitu kan, tapi bukan berarti meninggalkan dunia. Di saat itu kan lagi kenceng-kencengnya tasawuf pada zaman Syekh Muhammad Abdul, sehingga orang-orang tuh males untuk belajar. Untuk apa sih belajar matematika, untuk apa sih belajar arsitektur. Ketika Syekh Muhammad Abdul ya, dulu Al-Azhar itu hanya ada jurusan agama saja, syariah, usuluddin gitu. Nah ketika Syekh Muhammad Abdul menjadi Syekh Al-Azhar, itu ada perubahan. Jadi di Al-Azhar masuklah jurusan arsitek, jurusan kedokteran, jurusan psikologi gitu kan, berbagai macam jurusan ilmu gitu, untuk mengintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu umum. Kemudian Tuladan Muhammad ini yang ditiru oleh Menteri Agama kalau nggak salah Tarmizi Tahir, masanya Tarmizi Tahir ya, dulu kan masih IAIN ya. Nah kemudian salah satu menteri Indonesia zaman dulu ya, itu kunjungan ke Mesir, ke Al-Azhar, model kampusnya seperti itu, akhirnya sekarang dibikin UIN gitu. Di Indonesia baru-baru ya bikin UIN-nya seperti itu. Kemudian seperti itu mengangkat kita harus Al-Quran itu sebagai petunjuk, bukan oke ya. Dari sini ya. Yuk. Dan wazirayatu apa ya, memaksudkan apa ya,
ya, untuk ya minum dan makan gitulah. Oke. Itu yusifu apa yusbihu ya? Yusbihu ya. Fatajibu da'watuhu ya. Mereka akan apa namanya? Mengabulkan panggilan pengembalanya lah. Watan zijuzu bi juzrihi bima allafat minan na'aqahi bitikwa. Jadi kalau kita manggil, nah ini ya pemahaman saya ya, nanti kalian boleh mendebatnya. Jadi kalau hewan ternak itu dipanggil itu kan nggak cukup sekali ya, kecuali dia udah punya kode yang berulang-ulang gitu kan. Jadi diteriakinya kan berulang kali. Ada nggak misalnya kambing kita kafir itu keadaan mereka bihalil bonam itu seperti keadaan kambing ma'arroi dengan pengembalanya. Pengembalanya yad'uha fataqabbal. Pengembalanya itu memanggil kambing itu ya datang gitu kan. Berarti kalau di ayat tadi masalul ladina kafaru, jadi gini, kalau melihat ini ya, masalul ladina kafaru, perumpamaan orang kafir itu bagaikan pengembala yang manggil kambingnya tapi tidak didengar gitu kan, ya enggak? Nah, jadi seolah-olah kambing-kambing itu ya buta, ya tuli, ya juga bisu gitu, karena tidak menggunakan akal mereka. Kalau dari sini kan lebih mulia mana ini kambing sama orang-orang kafir ini? Itu mak. Oke, kita ini ya, kita loncat sini aja ya. Wal ayatu shorihatun, ayat ini jelas di anak taklid, sesungguhnya taklid bighairi aqlid, tanpa logika, wala hidayah dan tanpa petunjuk ya, atau tanpa argumen dalil gitu ya. Wa sya'nul kafir, itu tuh yang sesuai dengan orang-orang kafir lah. Oke. Wa annal mar'a la yakunu mu'minan illa idza aqala dinuhu. Sesungguhnya seseorang itu tidak dikatakan beriman, tidak dikatakan mukmin kecuali dia menggunakan akal agamanya. Wa arafahu bi nafsihi, dan tahu tentang dirinya, hatta iktana bihi, hingga iktani itu apa? Tunang ya, iktani itu ya, hingga menerimanya. Nah, kalau saya lihat ya, seanalisis sekilas dari perkataannya Syekh Muhammad Abdul, atau nanti dibedakan ya teman-teman. Kalau ada qaulul ustaz itu berarti pendapatnya Syekh Muhammad Abdul. Ini gimana ya? Nanti dicari di kitab ini karena waktunya sedikit. Nah, nanti kalau ada kata akulu, berarti itu yang ngomong Syekh Rashid Ridho ya. Nah, nanti ini dicari, ini apakah pendapatnya Syekh Rashid Ridho atau pendapatnya Muhammad Abdul. Nah, kalau di sini kita lihat ya, ayat di atas itu menunjuk ya, hitopnya kan ke orang kafir kan, ya enggak? Ya kan? Nah, tapi yang unik nih ya menurut saya, kenapa saya pilih ayat ini, wa annal mar'ah, ini mengembalikan hal itu kepada orang muslim, seorang mukmin sendiri, ya kan, untuk mensupport orang muslim itu tetap menggunakan akal agamanya atau menggunakan rasionya, yang mana rasio itu, kenapa di sini aku dinihi, artinya rasio yang tidak
bebas tanpa batas gitu, tapi rasio yang beragama, paham nggak? Nah gitu. Nah di sini betapa mendorong kita itu untuk meninggalkan khurafat, untuk meninggalkan taklid buta, taklid misalnya gitu kan zaman saya apa DPR gitu kan, milih DPR, milih bupati, ya kita harus tahu siapa yang kita milih, rekam jejaknya, terus programnya, kedepannya gimana gitu. Tidak semata-mata aku seneng kaya lah ya, misalnya seneng siapa bupati dia mau Wonosobo atau DPR Wonosobo, aku seneng kaya lah pokoknya gitu kan, pokoknya aku milih kaya gitu tanpa tahu latar belakangnya, programnya ke depan seperti apa gitu kan. Atau yang lebih bahaya lagi biasanya kita milih yang ngasih uangnya banyak itu toh. Makanya kita harus tetap gunakan rasio, tapi rasio yang bahasa beliau itu rasio yang beragama, bukan rasio atau akal yang bebas berpikir tanpa ada aturan gitu kan. Faman rupiah alat taslimi bighairi aqdin. Jadi benar rupiah apa ya? Nah, gak enaknya cetakan namanya. Kemudian catatan pentingnya, kalau klasik ya, tafsir klasik itu kan kalau bil maksur itu dia tidak menyangkutkan rasio sama sekali ya. Jadi pakai penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran dan hadis dengan hadis. Bisa kita lihat di tafsir Imam Suyuti Ad-Dur Maksur atau tafsir Imam Tobari. Jadi dia ngambil riwayat-riwayat tanpa mengeluarkan beliau milih pendapat riwayat yang mana. Jadi pure bil maksur. Kemudian ada yang tafsir bil ra'i. Beliau kayak tafsir Ar-Razi itu ini banyak keterangan dari logika beliau, dari sisi filsafat, dari sisi sains macam-macam ya, sehingga banyak sekali pemikiran-pemikiran untuk menjelaskan suatu ayat atau menafsirkan suatu ayat gitu kan, dan agak mengesampingkan, bahkan kadang nggak ada bil maksudnya. Nah ini saya Rosyid Ridho sama Muhammad Abduh, ini kalian boleh setuju atau tidak ya, atau kalian nanti boleh neliti, dihitung bil maksurnya itu berapa persen, bil ro'inya berapa persen. Nah beliau ini mengklaim bahwa ini adalah tafsir yang memadukan, artinya punya bentuk, ada yang bilang bentuk, ada yang bilang metode mix gitu. Dari awal kitabnya ini hadza huwa tafsirul wahid, dan inilah ya salah satu tafsir ya al-jami' yang komprehensif baina sahihil maksur, di antara atau menggabungkan kesahihan tafsir bil maksur wa sharih gitu teman-teman. Ini klaim beliau. Nanti kalian yang mau meneliti bisa. Oh enggak sependapat, ternyata setelah saya teliti tak hitung banyakkan maksulnya terus hanya 1% misalnya kalau kalian pakai penelitian kuantitatif seperti itu. Oke teman-teman, oke bisa dimengerti? Oke Mas Amin, intinya gimana intinya? Gimana Pak Amin? Oke, sekilas refleksinya gimana? Halo? Ya. Dari pendapat beliau kita mengambil sesuatu yang terima kasih teman-teman. Nanti selanjutnya teman-teman boleh di grup mengomentari atau
Syekh Muhammad Abdul sama Syekh Muhammad Rashid Ridho. Boleh misalnya ayat yang lain, saya lihat ini nih tertarik, nah nanti silakan di-share di grup ya, komentar-komentar atau argumen analisis yang kalian punya, bebas. Oke, terima kasih ya untuk hari ini, semoga ada manfaat. Mas, jadi ngapain sih kita kuliah tafsir itu sebenarnya? Menurut kalian kenapa sih kita kuliah tafsir? Untuk mengetahui Kenapa ada mata kuliah studi kitab tafsir modern? Kira-kira kenapa? Halo? Kira-kira kenapa, Mas Maksum? Halo Mas Maksum, dengar gak suara saya? Iya tuh. Kira-kira kenapa sih kok jadi kuliah wajib ini? Studi kitab tafsir modern. Kemarin ada studi kitab tafsir klasik. Kemudian ada studi kitab tafsir, bukan kitab ya, tafsir Nusantara. Udah dapat belum? Sudah dapat studi kitab tafsir, studi tafsir Nusantara? Sampun. Dapat. Kemudian tafsir fikih sudah? Belum. Tafsir fikih belum? Tafsir bercorak fikih loh, masa belum? Ini di semester ini deh, ini kan semester 5. Tafsir fikih itu semester 3 atau semester 4. Tafsir yang bercorak fikih, contohnya Imam Tobuni, kok jadi pelan tak? Jasos. Apa itu apa lagunya? Belum, Rek? Belum, Bu. Belum? Belum. Semester ini? Gak denger yang ngomong. Belum juga? Udah pelan. Baik. Baik, di mata kuliah ini ya, di tafsir, studi kitab tafsir modern, tentu keluar yang tidak termasuk perkuliahan ini ya, studi tafsir Nusantara, kemudian studi tafsir klasik ya. Kemarin sudah dibahas tentang periodisasi tafsir klasik sama tafsir modern. Gampangnya kalau tafsir modern adalah kitab tafsir yang usianya belum sampai 100 tahun. Atau itu menurut Syekh Ali Jum'ah, atau menurut Muhammad Hussein Al-Dhahabi, jadi tafsir modern diawali dari tafsir Al-Manar ini. Oke. Sekitar tahun sebelum tahun 1905-an ya, 1905-an. Oke, kita lihat dulu latar belakang kehidupan Syekh Muhammad Abduh. Siapa sih Syekh Muhammad Abduh? Jadi Syekh Muhammad Abduh itu orang Mesir ya. Beliau lahir di Mintokoh atau daerah Al-Buhairah namanya itu. Jadi di Mesir itu ada kayak provinsi-provinsi, ya, ada provinsi Alexandria, ada provinsi Toko, ada provinsi Sinai dan lain sebagainya. Nah, beliau ini lahir di daerah Buhairah, ya, tepatnya di desa Mahallat Nasr. Oke, Mahallat Nasr, tapi saya belum pernah ke sana. Pada tahun 1266 Hijriah, bertepatan dengan 1849 Masehi ya. Beliau putra dari Bapak Abdul Khairullah ya. Kan nggak ada Khairullah Mustaba ya, calon bupati Wonosobo ya. Abdul Khairullah dan Junaina, ibunya namanya binti Utsman Al-Kabir. Kemudian beliau latar belakang pendidikannya ya di Al-Azhar. Jadi S1-nya di Al-Azhar, kuliahnya di Al-Azhar. Kemudian setelah lulus, beliau mengajar di Al-Azhar juga. Dan Darul Ulum. Darul Ulum itu ini, Universitas Kairo. Jadi Universitas Kairo kayak UI
uniknya Indonesia gitu punya jurusan agama. Nah, jurusan agama ini namanya Darul Ulum. Beliau ngajar di Al-Azhar, Darul Ulum, dan juga di rumahnya sendiri beliau ngajar. Kemudian beliau ini aktif sering menulis artikel dan dipublikasikan di surat kabar. Nama surat kabar yang terkenal di sana itu Al-Ahram. Kalau di sini kalau di Indonesia apa? Pas ya. Kemudian Suara Merdeka, Republika, apalagi. Jadi Al-Ahram itu surat kabar paling ternama di Mesir. Jadi untuk menuangkan ide-ide beliau, pikiran beliau serajin nulis artikel. Termasuk Al-Manar ini adalah suatu rubrik ya yang diterbitkan di Al-Ahram khusus membahas tentang penafsiran. Kemudian tahun 1880 Abdullah diangkat menjadi pemimpin redaksi Al-Waqai Al-Misriyah. Satu lembaga di Mesir. Kemudian beliau dipenjarakan selama 3 bulan lebih, kemudian pernah dibuang di Beirut. Kemudian beliau juga ini pernah menjadi salah satu pimpinan tertinggi Masyayikh Al-Azhar. Jadi beliau itu hidup juga di zaman apa ya? Meninggal pada tahun 1905 ya di Iskandaria atau Alexandria. Oke, nah selanjutnya penulis tafsir Pak Denis plus 2.